Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini kita bersyukur kalau kita boleh kembali lagi beribadah, bertemu dalam ibadah online kita. Kita akan memasuki ibadah kita pada hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama ambil saat teduh sejenak. Kita mau berbicara secara pribadi di hadapan Tuhan. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Jemaat Tuhan, hari ini apapun kondisi kita, apapun masalah ataupun pergumulan yang tengah kita hadapi, Tuhan rindu kita boleh datang di hadapan Dia. Kita mau sama-sama tunduk di hadapan Tuhan. Kita mau membawa sembah dan pujian kita mau meninggalkan setiap masalah kita, dan kita mau datang dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, kita mau katakan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah terbatas. Walaupun kita mungkin bukan siapa-siapa, tapi kita berharga di mata Tuhan. Mari kita naikkan pujian kasih setiamu. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ini dari awal, kasih setia Tuhan yang kita rasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Nya yang telah kita terima, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan?
puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Benar Tuhan, dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan Tuhan? Dengan apa kami dapat membalas setiap kesetiaan yang Tuhan berikan bagi kami? Tuhan Yesus, ini kami dengan segala keterbatasan kami mau masuki ibadah ini, namun kiranya Engkau yang boleh lebih dulu kuduskan kami ya Bapa. Engkau yang boleh sucikan kami, pikiran, hati, dan tubuh kami mau serahkan seluruhnya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya ibadah ini boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Roh Kudus tolong kami ya Bapa, sehingga ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Ya jemaat Tuhan, hari ini kita telah tiba di penghujung bulan Juni. Sudah setengah tahun kita lewatin tahun 2020 ini, banyak hal yang terjadi. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam setiap hal yang terjadi. Kita mau sama-sama membaca sebagian firman Tuhan dari Mazmur 34, ayatnya yang ke-7 sampai 9. Saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur 34 ayat 7 sampai 9. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Di tengah setiap situasi yang kita hadapi, marilah kita terus tetap melihat kebaikan Tuhan. Kita mau terus bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kembali katakan, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Sama seperti setiap umat percaya, kita mau sama-sama menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya jemaat Tuhan, tiba waktunya bagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, "Aku datang dan ku bersujud." Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Nya yang berkuasa. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati.
jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, hari ini kita bersyukur kembali bisa beribadah dalam hadirat Tuhan. Karena oleh kasih Tuhan saja kita boleh menikmati sukacita bersama dengan Dia. Mari kita bersama-sama membaca terlebih dahulu firman Tuhan yang terambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kerjakanlah segala sesuatu di dalam kasih. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau meninggikan Engkau, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang penuh dengan belas kasihan. Pada saat ini Tuhan, kami rindu bersama-sama menikmati firman-Mu. Urapi setiap pribadi kami yang mendengarkan dan yang membaca firman Tuhan hari ini. Sehingga lewat firman Tuhan kami boleh dikuatkan, kami diteguhkan di dalam kehidupan kami mengiring Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu senantiasa akan mengoreksi kami, menolong kami untuk hidup di jalan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tema hari ini, kerjakanlah segala sesuatu di dalam kasih. Untuk belajar tidak ada batas waktu di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Ada jadwal, ada job yang sudah disiapkan untuk kita kerjakan setiap hari dari pagi, siang, malam, bahkan sampai esok hari pun kita sudah menyiapkannya. Dan kita melakukannya dengan baik. Itu harapan kita semua. Dan hari ini firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Ya, tentunya kita juga semua ingin melakukan kegiatan itu dengan semangat, dengan segenap hati kita untuk memperoleh hasil yang terbaik. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita seringkali mendapati anak-anak kita belajar di rumah. Melihat mereka ketika semangat belajar luar biasa, kita senang, luar biasa ya. Tapi begitu mereka malas belajar, kita menjadi sedih. Pingin menolong mereka supaya mereka semangat belajarnya. Dan juga di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, ada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Tentunya kita ingin melakukannya juga dengan segenap hati kita. Bagaimana caranya hal itu kita lakukan? Di dalam 1 Korintus 16 ayat 14 dan Matius 25 ayat yang ke-40 sampai yang 45 dikatakan di sana, lakukanlah dengan kasih. Ya, dengan kasih. Penting bagi kita untuk mengerti, di dalam gereja kita juga kita banyak anak-anak muda melayani, kaum wanita melayani, kaum remaja melayani, kaum dewasa, pria melayani. Dan itu dikerjakan tentunya dengan satu kerinduan dalam kasih kepada Tuhan. Lakukanlah dengan kasih. Dan yang kedua, lakukan dengan kerelaan. Ya, tentunya semua kita ingin melakukan segala sesuatu dengan rela hati, bukan dengan paksaan. Kita ingin mengerjakan itu dengan dalam kasih Tuhan dan juga di dalam kerelaan. Karena ini penting ketika kita mengerjakan sebuah pelayanan. Saya ingin membacakan dalam Matius 25 ayat 40 sampai yang ke-45. Di sana dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Setiap perbuatan kita atau bentuk pelayanan kita, apa yang kita buat, kita harus perbuat untuk Tuhan. Karena itu tujuannya dikatakan tadi, melakukannya dengan kasih. Mengapa kita harus melakukan hal itu dengan kasih? Karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Dan hanya Yesus yang sanggup untuk menolong kita. Ketika segala sesuatu yang kita lakukan dalam kasih kepada Bapa, kita akan mengerjakannya di dalam kerelaan. Itu satu hal yang penting. Kenapa demikian? Di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Di dalam Perjanjian Lama ada satu cerita, kisah Nuh. Luar biasa kalau kita merenungkan dan membaca kisah Nuh ini. Nuh melakukan semuanya apa yang diperintahkan oleh Tuhan tepat waktu. Tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh melakukan semuanya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Dan dia mengerjakannya dengan penuh kasih kepada Tuhan. Dan penuh dengan kerelaan. Tetapi ketika dia melakukannya, bukan berarti dia tidak menghadapi tantangan. Ada tantangan, ada celaan, ada olokan, tetapi dia tetap fokus untuk mengerjakannya dalam kasih Allah. Karena apa? Ketika dia melakukan pekerjaan ini, Nuh melihat bahwa apa yang disampaikan kepada dia itu akan terjadi dan dia akan taat melakukannya. Ketika kita melihat di depannya, ada banyak orang yang diselamatkan, termasuk keluarga Nuh sendiri. Nuh melakukan sebuah ketaatan di dalam kasih kepada Tuhan dan kerelaan. Firman Tuhan terus mengajar kita supaya kita melakukan firman-Nya itu di dalam kasih dan kerelaan. Kerjakanlah segala sesuatu di dalam kasih. Yang pertama, tanpa kasih segalanya adalah sia-sia. Seperti yang menjadi tema kita di bulan Juni ini, iman, pengharapan, dan kasih. Namun saya ingin menceritakan bagian ini bahwa marilah kita mengerjakan segala sesuatu di dalam kasih kepada Tuhan. Di dalam ayat 1-3 di dalam 1 Korintus 13, Rasul Paulus menyinggung setidak-tidaknya 6 hal kebanggaan di dalam jemaat Korintus. Di dalam ayat 1 di sana ditemukan kemampuan untuk berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat. Di dalam ayat yang kedua, karunia untuk bernubuat.
dan juga karunia pengetahuan, iman yang sempurna. Dan di alam ayat yang ketiga tentang kemurahan hati, memberikan diri untuk dibakar. Sebagian naskah kuno yang berwibawa menambahkan frase itu, agar aku mendapatkan kemuliaan. Kebanggaan di dalam jemaat Korintus. Mereka mengalami hal yang luar biasa, karunia-karunia yang hebat. Bagaimana Paulus menghubungkan hal ini dengan kasih daripada Yesus? Kita tahu bahwa kasih Yesus itu adalah kasih yang sempurna. Ya, kasih Yesus sempurna. Dia turun ke bumi, menyatakan dirinya dan menyelamatkan kita orang berdosa dan membawa kita pada kehidupan kekal. Sikap Paulus di sini sangat jelas bahwa sekalipun ada manusia yang mampu melakukan salah satu bahkan keenam hal di atas tadi, semuanya hanyalah sia-sia dan tidak berguna bagi siapapun apabila ia tidak memiliki kasih. Dengan demikian Paulus tidak sedang berusaha untuk menyampaikan saja kepada mereka, tetapi ada sungguhan hati di dalam hati mereka. Karunia-karunia itu tidak akan berguna kalau mereka tidak memiliki kasih kepada Tuhan. Mengapa hal itu penting dan terjadi? Karena Paulus menyadari bahwa tanpa kasih, kepemilikan dan penggunaan berbagai-bagai karunia yang dimiliki oleh jemaat itu akan jatuh pada ujung kesombongan kalau mereka tidak mengerjakannya di dalam kasih. Bangga, mungkin kita sebagai orang-orang yang sukses dalam pendidikan, dalam karir, wah, berprestasi dengan luar biasa, kita bangga pada diri kita. Tetapi Tuhan bukan hanya sekedar kita mau bangga, tetapi kita mau bahwa kebanggaan kita itu kita nyatakan di dalam kasih kepada Tuhan. Karena dialah yang memberikan kemampuan itu, kebanggaan itu bagi kita. Bukan hanya dinikmati untuk diri sendiri, tetapi biarlah hal itu sejalan dengan ucapan yang tajam yang disampaikan di sini, ya, di dalam Matius 6 ayat 2. Tuhan Yesus sangat tajam sekali mengkritik hal itu. Dikatakan, oleh karena itu Paulus menutup suratnya dengan mengatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Lakukanlah itu di dalam kasih. Karena semua karunia-karunia yang ada pada kita, kalau tidak kita kerjakan di dalam kasih kepada Allah, semua menjadi sia-sia. Poin kedua, bagaimana kasih itu bekerja? Nah, kasih itu bekerja di dalam hidup kita. Di dalam ayat-ayat yang indah yang kita baca di dalam 1 Korintus 13 ini sungguh luar biasa, ya. Kalau kita cerna dengan luar biasa, dan tulisan ini sangat indah. Paulus tidak pernah sekalipun memberikan sebuah definisi tentang kasih kalau kita baca dari semua bagian ayat-ayat itu. Dia hanya menyinggung bagaimana mendapatkan sifat dasar dari kasih, yaitu di dalam beberapa bagian dari ayat ini, yaitu ayat 4-7. Di sana diceritakan bagaimana kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, ya, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, bukan pemarah, tidak menyiapkan dan menyimpan atau menyatakan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi dia bersukacita karena kebenaran, nutupi segala sesuatu. Ada banyak tentang sifat-sifat kasih diceritakan di sini, luar biasa. Saya mencatat di sini ada 14, percaya segala sesuatu, dan yang ke-14 mengatakan mengharapkan segala sesuatu. Dan sungguh luar biasa. Kalau hal ini ada di dalam hidup kita,
pekerjaan daripada kasih di dalam hidup orang yang percaya di dalam Kristus. Kalau ini dikerjakan dengan baik, maka semuanya itu menjadi berkat. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita juga memberkati orang lain. Di poin yang ketiga ini, apa saja keunggulan kasih? Kita bisa membaca dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Paulus memperlihatkan bahwa kasih akan tinggal tetap sekalipun karunia-karunia lain seperti nubuat, bahasa roh, pengetahuan telah lenyap di dunia yang sedang berlalu. Nah, di dalam ayat yang 1 Korintus 7 ayat 31, kasih adalah bagian dari kekekalan, kekal dari Allah yang sempurna. Di bagian akhir ini Paulus menekankan keabadian kasih. Itu yang pertama, keabadian kasih, bahwa ketika segala sesuatu dimuliakan, manusia sudah berlalu, kasih masih akan tetap ada. Karunia akan berlalu, nubuat-nubuat akan berlalu, tetapi kasih itu masih tetap ada. Dan yang kedua, kesempurnaan kasih, artinya segala sesuatu yang tidak sempurna itu akan lenyap. Bahkan karunia bahasa, lidah kegemaran orang-orang Korintus tergolong pada yang tidak sempurna, dan itu juga akan lenyap. Tetapi kasih itu sempurna. Yang ketiga, artinya seberapapun besarnya iman dan pengharapan, kasih masih lebih besar. Iman tanpa kasih menjadi dingin, dan pengharapan tanpa kasih menjadi suram. Kasih adalah penggenapan iman dan pengharapan. Dan yang terakhir, kasih Allah yang dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus selalu lebih besar dari iman dan pengharapan. Roma 5 ayat 5 menyatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itulah keunggulan kasih yang saya dapatkan dari pembacaan kita ini. Kasih itu abadi, kekal, sempurna. Bagaimana dengan kita mengaplikasikannya di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kita seringkali berorientasi terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Orientasi kita terbatas. Apalagi sekarang dengan kondisi seperti ini, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Banyak orang berjuang dengan sangat kerasnya untuk memperoleh segala-galanya. Ya. Mendapatkan kekayaan dengan luar biasa. Pendidikan dengan luar biasa. Tetapi kalau itu hanya dikerjakan untuk memenuhi keinginan diri sendiri, ya tidak ada artinya ya. Tetapi kalau dia kerjakan karena dia ingin menunjukkan bagaimana Allah memelihara hidupnya, melihat bagaimana kasih Tuhan sungguh nyata di dalam hidupnya, itu menjadi luar biasa. Karena dia menikmatinya di dalam kasih dalam Tuhan Yesus. Ingat, iman bisa lenyap, pengharapan kita juga bisa lenyap, tetapi kasih Allah akan tetap ada. Dan yang kedua, marilah kita kejar terus kasih yang sejati itu. Kasih sejati itu ada di dalam Tuhan, sudah jelas. Dia adalah kasih yang ingin ditunjukkan kepada orang-orang yang mau menerima kasih-Nya. Yaitu kasih Tuhan yang terbesar adalah ketika Dia memberikan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Karena kasih itu kekal. Karena Allah itu adalah kasih. Itu yang membuat kita memiliki pengharapan, beriman kepada Dia, karena kasih yang kita miliki bukan sifatnya sementara, tetapi itu adalah kasih yang kekal di dalam Tuhan kita. Jadi untuk memperoleh kasih, kita harus melakukan sesuatu.
yaitu kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dialah yang mengatur hidup kita. Dialah yang menuntun hidup kita. Kita mau melakukan firman-Nya di dalam hidup kita sehari-hari, supaya kita bisa melihat bagaimana kasih Allah itu nyata di dalam hidup kita. Kasih Allah sudah diberikan kepada kita. Tapi bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita sudah merasakan kasih Allah itu di dalam hidup kita? Walaupun ketika kita menyatakan kasih Tuhan kepada siapapun yang ada di sekitar kita, ada tantangan yang luar biasa. Apakah kasih itu menjadi pudar? Tidak. Karena kasih itu berdasarkan daripada kasih Tuhan kita. Kasih yang tinggal di dalam hidup kita. Setiap orang yang sudah menerima kasih Tuhan, setiap orang yang sudah percaya dan tinggal di dalam kasih Tuhan, dia akan memancarkan kasih itu kepada orang lain. Karena ada dua hal yang harus kita lakukan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu bagian yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Kita pasti akan menyinarkan kasih Allah itu, terang Allah itu di tengah-tengah dunia. Marilah kita mengasihi, bukan saja lewat perkataan kita. Mari kita wujudkan di dalam hidup kita, dalam perbuatan sehari-hari. Tentunya kita melakukannya oleh karena kasih daripada Tuhan. Kerjakanlah kasih itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau adalah kasih itu. Kasih itu murah hati. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu sabar. Dan biarlah kasih yang daripada Tuhan yang akan senantiasa tinggal dalam hidup kami. Namun hal ini Tuhan, kalau kami mengerjakannya dengan kekuatan kami sendiri, kami mengalami kegagalan. Tetapi bila kasih dari Tuhan yang ada dalam hidup kami, kami mampu untuk menjalaninya. Kami diberi kemenangan kalau kami sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan dan hidup di dalam kekudusan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Dengan firman Tuhan ini akan menguatkan kami untuk tetap mengerjakan kasih Tuhan itu sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Saat ini tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan setiap doa syafaat kita. Kita mau sama-sama satu di dalam doa, namun sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Pujian ini berkata, mukjizat Tuhan ada dan mukjizat Tuhan nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Marilah kita berdoa, menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Kita percaya seluruh jemaat Tuhan juga akan berdoa, menaikkan setiap pergumulan yang ada. Ada beban-beban secara pribadi, kita bawa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar setiap seruan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh besar Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang penuh kasih, yang senantiasa menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami kembali bisa melakukan ibadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Biarlah Roh-Mu yang kudus dicurahkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk pemeliharaan-Mu, tuntunan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Ada banyak hal yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang sudah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, berkat kecukupan di dalam rumah tangga, berkat usaha pekerjaan yang senantiasa Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau semakin hari situasi negara kami semakin lebih baik lagi. Itulah iman kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan memulihkan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan mulai memasuki semester baru di tahun 2020 ini. Biarlah Tuhan akan menolong mereka. Kalau mereka harus pergi ke sekolah di semester yang baru ini, Tuhan kiranya akan menolong. Tuhan memimpin, Tuhan memberkati. Bagi mereka yang sedang bergumul untuk mencari pendidikan di perguruan tinggi, dan mereka akan mengikuti tes-tes yang akan datang, Tuhan menolong, Tuhan membukakan jalan. Dan terlebih dari itu Tuhan, anak-anak-Mu tetap setia berharap kepada Engkau. Dan tidak mustahil bagi Tuhan untuk menolong setiap pribadi mereka. Demikian juga yang sudah bekerja ya Bapa. Biarlah Engkau akan selalu melindungi dan menjagai keluar masuk mereka. Sehingga mereka boleh melakukan aktivitas mereka dengan baik dalam berkat daripada Tuhan.
Jika ada yang masih kerja di rumah, Tuhan juga memberkati dan menolong, sehingga bisa mengerjakan tugas-tugas di rumah juga dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, biarlah Engkau akan mengurapi mereka. Jika ada yang sakit saat ini, Tuhan, lawatlah mereka dengan kuasa darah-Mu. Mereka boleh mengalami mujizat dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan biarlah pujian dan pengagungan dinaikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk persiapan-persiapan dalam ibadah yang akan dilaksanakan pada bulan Juli nanti. Gereja-gereja sudah mulai dibuka. Dan biarlah Tuhan menolong kami. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin setiap pemimpin-pemimpin gereja dapat melakukan tugas yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam pelayanan setiap hari Minggu. Biarlah Tuhan akan memberkati. Kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau di bulan Juni ini ada yang berulang tahun. Tuhan Yesus juga memberkati dan menolong mereka, supaya semakin hari kasih mereka kepada Tuhan bertambah-tambah. Berkati di dalam pendidikan, supaya mereka juga menjadi kesaksian di mana Tuhan telah tempatkan mereka belajar. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkatilah Indonesia. Berkati tim medis yang masih terus bekerja menangani pasien-pasien COVID-19. Tuhan menolong, sehingga situasi Indonesia semakin hari semakin lebih baik lagi Tuhan. Berikan mereka kekuatan, penghiburan, kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Arahkanlah hati masing-masing kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa dan kasih daripada Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat yang hidup, serta pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita ambil saat teduh sejenak. Amin, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan, sampai bertemu lagi di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan